alima anna al-ubad asyawfuna ila zuhuri siril inayah. Kalau dibiarkan Allah tidak menjaga, nanti malas beramal beribadah karena ketergantungan kepada ajal yang kemarin. Ini tetap syariat menjadi yang utama dalam pelaksanaan ibadah. Buktikan dengan kenyataan, diwujudkan dengan perbuatan. Dengan ketergantungan, ya kita pasrah, intinya ada yang dipasrahkan. Dalam bentuk pasrah itu seperti apa? Maka pasrah yang sangat baik adalah membenarkan penghambaan kita kepada Allah dengan berbagai macam ilmu yang dibutuhkan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, ini di sini yang masih banyak mengalami kekurangan. Bayangkan aja dari balik sampai sekarang jarang fikih syariat banyak terlewatkan. Maka selama tidak mengaji maka kita punya dosa kepada Allah karena hukumnya fardhu ain. Kewajiban bagi setiap orang menuntut ilmu syariat untuk membenarkan ibadahnya. Ya, belum tasawufnya, belum tauhidnya, banyak ini yang kita tinggalkan selama bertahun-tahun. Dalam kenyataannya ini banyak kekurangan dan kekurangan. Tetapi insya Allah pertemuan adanya kita mengaji cukuplah menjadi suatu iktibar, pelajaran untuk kita untuk mengenali kesalahan yang lalu. Dengan demikian maka akan ada suatu tindakan, yaitu membenarkan dengan sungguh-sungguh ibadah kita kepada Allah dalam arti hakikat, untuk mencapai haknya ibadah kepada Allah itu seperti apa. Karena banyak orang mengalami punya syariat terganjal dengan syariatnya, merasa banyak kemampuan, akhirnya lupa dengan kemampuan yang ada itu adalah amanat dari Allah. Banyak orang bisa baca kitab, banyak ahli fikih, tetapi tidak mengerti, tidak menyadari jikalau apa yang Allah berikan atas pengertiannya, tidak menyadari bahwa itu adalah karunia. Banyak yang demikian itu. Di sini kita untuk mengaji ini untuk menyadari kesemuanya. Ya, kita banyak kekurangan dalam syariat, ya, kita banyak kekurangan dalam tauhid, tasawufnya. Merasa banyak kekurangan itu yang terbaik untuk kita. Jadi merasa kekurangan, merasa ya goblok lah ini, itu terbaik untuk kita. Daripada kita merasa tidak merasa. Jadi rasa yang begitu-begitu nanti mengembang kepada keseluruhan. Hanya dalam praktek hidupnya, dalam kaifiah melaksanakan keimanan kepada Allah, kita mengerti. Dan mengerti melaksanakan ini semata-mata karena nurnya Allah. Nanti berjalan yang demikian itu. Itulah tujuannya kita mencapai takwa yang sesungguhnya. Ya, taat kepada Allah dalam arti yang sebenarnya. Mari kita lanjutkan itu pengulas yang kemarin. Qala musannif rahimahullah, Allahumma sholli ala sayyidina ya wal sholawat, menghilangkan apa? Kebodohan, kebuntuan. Banyak yang sholawat kata Nabi, banyak para aulia.
Paling sedikitnya itu 100 sholawat satu hari satu malam. Menghilangkan kebuntuan. Orang kaya kita itu sangat butuh. Ilal masyiati, resah kepada kehendak Allah. Yastanidu, apa? Disandarkan atau bersandar. Kulli syai'in, setiap sesuatu. Sudah jelas. Ya ilal masyiati yastanidu kullu syai'i, kepada kehendaknya Allah semuanya bersandar. Yang ngerti-ngerti begini kadang-kadang, cuma dalam perjalanannya itu kita ini banyak lupanya, banyak tidak menyadarinya. Makanya tasawuf itu melatih untuk belajar ingat kepada Allah. Berjalan, duduk, berdiri, itu adalah kehendak. Ukuran, kadar kehidupan yang ada pada kita masing-masing. Bung Untung, kadar kehidupannya segitu, Taufik segitu, Irfan segitu, itu kehendak. Dan bersandar kepada kehendaknya Allah yang demikian itu. Sudah ada takaran ukurannya masing-masing. Nah, tinggal kita meyakini begitu. Sebab jika tidak yakin timbulnya iri. Karena wong sugih oleh rezeki gede. Kalau kita tidak memandang, tidak disandarkan kepada Allah, ya sakit hati ini. Apalagi jadi tetangganya. Baru minggu kemarin beli motor baru, ini ganti mobil baru. Oh masih kumat wadone. Itu apa? Itu namanya orang kerja Pak. Padahal tiap hari musang jempalik, sering diselang pisan. Ketidakpuasan begitu. Ini marahi wong wadon. Mengatur perempuan itu paling sabar, butuh kesabaran. Terus wala tastani hiya ila syai'in, dan tidak bersandar hiya, yaitu kehendak Allah, ila syai'in, kepada sesuatu. Ini mudah diterima, gampang diterima, tinggal dipraktekkan supaya mencair keimanan kita. Kadang besok saat kita bangun beda dengan yang kemarin, ketentuan Allah. Kok hari ini ada masalah yang timbul. Nah, ini kalau kita lupa, coba kayak apa? Kan tidak menerima. Asik-asik domongi di wong tangting orang. Tidak tahu-tahu dimarahin orang ya. Masalahnya apa? Tidak ditelepon, domongi di Mbak Min, Irfan Kamkar namanya gitu. Nah, itu kalau dipandang kan. Kalau luput kita dengan kehendaknya Allah tadi, lalu kita tidak praktek dengan ilmu yang pernah ada, apa dulu? Setiap di dalam keadaan sempit, di situ ada faidah yang besar. Itu maksudnya begitu. Di dalam bencana ada suatu hikmah. Maka bencana itu akhirnya dibalik menjadi suatu faidah. Nah, mananya begitu. Oh iya, atasnya nomor orang domongi bakmin lebih parah kan ngomane. Alhamdulillah, akhirnya kan begitu kan. Kalau dipandang dengan syariat, dengan wujudnya mata, ya tidak menerima, jelas tidak menerima. Bisa-bisa terjadi
ya konflik ini. Masih sampai ngomongnya gitu. Nah, begitulah pandangan akal yang normal, akal yang sempurna. Tetap disandarkan kepada Allah apapun kejadiannya. Tapi ya butuh pembelajaran ya, butuh pembelajaran. Itu terjadi dalam keluarga. Ini yang jadi harusnya yang kita bisa mengelola begitu. Tasawuf diterapkan di dalam kehidupan keluarga itu sangatlah tepat. Terus qala musannif rahimahullahu taala wala tastani ia ila syai'in, wala dan tidak disandarkan kehendaknya Allah ila syai'in kepada sesuatu. Justru sesuatu itulah yang bersandar kepada kehendaknya Allah. Wis gamblang jelas itu. Menyambung qala musannif rahimahullah taala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rubama dzallahumul adzab ala tarki talabi i'timadan ala qismatihi wastighalan bidzakrihi ang mas'alatihi. Rubama terkadang dzallahumul adzab nuduaken menjadi petunjuk apa adab tata krama ala tarkit tolabi atas tertinggalnya apa penyuwun. Nah, ini masih belum bisa dipaham. Kalau dijelaskan baru. I'timadan karena mengandalkan ala qismatihi bagiannya Allah. Maksudnya begini. Rubama dzallahumul adzab terkadang menunjukkan apa? Tata krama nih kita, ini Gusti Allah. Sampai terjadi meninggalkan permohonan kita nih Gusti Allah. Karena disibukkan wastigolan. Disibukaken ngeling-eling Gusti Allah, zikir karo Gusti Allah sampai penyuwune kelalen nih Gusti Allah. Nah, aku sekarang tata krama. Karena banget tata kramane karo Gusti Allah banyak apa? Karena tawadunya kepada Allah dengan adab-adabnya yang tinggi sehingga tidak sempat memohon-mohon kepada Allah untuk kepentingannya. Justru mendahulukan hak-haknya Allah. Nah, jadi Kanjeng Nabi wong kaya wong kenen ya. Orang yang banyak disibukkan dengan mengingat Allah, dengan tata krama adabnya kepada Allah yang begitu tinggi tanpa memohon apa yang dia inginkan akan jauh lebih tinggi apa karunia-Nya dari apa yang ia tidak minta kepada Allah. Dan seperti ahli karo Gusti Allah wis. Ya wis diatur rezekine aja. Ya coba mau dicoba silakan. Ingin dicoba silakan. Allah dipaksa dengan permohonan kita. Sampai dilakukan berbagai cara riyadhah, puasa 40 dina sampai dilakoni puasa karena satu tujuan dunia. Ya kenapa? Ya karena panas ya. Masa topik dia mobil gitu dulu jariban. Topik dua akseni ya kita kepengen ya paling ora ya. Ayo.
Irfane ngancani langsung Fortuner ya. Aduh, ya kan wiridan Fortuner ya. Ya, sosial mana ya. Sami 40 dina. Kira-kira bisa dipaksa ora Gusti Allah. Jadi kayak Fortuner joli dongdangan dongdangan pentol. Coba, ramancing akal ya. Irfan memohon kepada Allah, ya Allah, karuniakanlah kami rezeki, kehendak kami, Allah Engkau yang lebih mengetahui. Ya ingatin ya, tapi disebutkan pinter dongane. Kabulkanlah permohonan kami ya Allah, ya aduh, ya goni kayaknya jadi anak hari maca donga, pakailah asmaul husna, kue donga sing sopan. Tadi tidak perlu disebutkan wujud bentuk keinginannya. Ya goni artinya kan tadi ya Fortuner. Sampai pakai kurus ya. Sampai topik ada kenapa Pak? Sambut setan kredit ya. Aduh, Masya Allah. Ya kan tidak bisa. Dia rezekine apa ana wong butuh Mas Irfan nahan ada apa dia dundang jaringan apa gerobok kan rombong iya juga rombong apa rombong pentol loh pentol kan pentol tapi apa ketika wong tawar itu hatimu tak mampu menolak karena Gusti Allah menghendaki dituku rombong mau harganya mau 3 juta. Ya apa ngongkon mobil, ngongkon jualan. 1 tahun ternyata memberkahi. Oleh tanah dapat ini dan permohonan yang kamu minta kepada Allah itu terlupakan. Diganti dengan keberkahan. Coba lawas wis kelalen permohonanane Fortuner metu Pak. Jadi eling-eling. Jane iya Allah. Kesiksa. Jadi Gusti Allah ndak bisa dipaksa dengan doa kita. Jadi ilal masyiati yastanidu kulla syai'in, kepada kehendaknya Allah semuanya bersandar setiap sesuatu. Wala tastanidu hiya ila syai'in, dan tidak bersandar kehendaknya Allah kepada sesuatu. Penyuhnya kita, permohonan kita tidak akan menjadikan kehendaknya Allah itu mengikuti apa yang kita kehendaki. Ini wala musannif rahimahullahu taala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Innama yadzakaru may yajuzu alaihi al-ighfali wa innama yunabbi may yumakkinu minal ahwali. Artinya begini ringkas ya. Jadi permohonan kita, dongan kita aja dianggap ngelingaken Gusti Allah. Karena Gusti Allah kelalen ya. Kudu dielingaken ya. Ning Gusti Allah kelalen ya lawas ya kaya ngono rezeki kaya macet wis taun iki ya. Jadi kudune apa kudune Gusti Allah dielingaken. Rajin ibadah. Bengi ngelingaken Gusti Allah. Dengan cara wirid yang begitu itu tidak sah. Permohonan kita kepada Allah itu tidak disebut sah, bahwa Allah itu untuk diingatkan atas permohonan yang kita mohon.
Terus qala musannif rahimahullahu taala, Allahumma sholli ala Muhammad, ini dari kasbahnya. Wurudal faqati a'yadul muridin. Datangnya kefakiran, nah ini mulai enak. Wurudal faqat a'yadul muridin. Begini. Wurudal tumeka, datangnya faqah kefakiran itu adalah a'yadul muridin, hari rayanya para murid. Wong kang belajar ilmu tasawuf ketika datang rasa fakir, rasa butuh kepada Allah, itu menunjukkan suatu kebanggaan. Kenapa? Karena pareke ati karo Gusti Allah, nalika Gusti Allah maringi tawa ngaruniani ning ati rasa butuhe karo Gusti Allah, rasa pikir, rasa penuh dengan hajatnya kepada Allah. Kan jarang dia pikiran kita merasa butuh karo Gusti Allah, itu jarang. Karena apa? Ya karena tertutup oleh dunia yang sudah ada ini, oleh kebutuhan yang sudah dipenuhi oleh Allah. Lali, sehingga tidak merasa butuh, padahal kebutuhannya terus tidak pernah dihentikan, tetapi tidak merasa butuh. Ya begitu. Ayo bareng-bareng muraqabah, menghayati, mulai masuk ya. Wurudal faqat, datangnya kemelaratan, rasa butuh di dalam hati ini. Ini di luar sholat kejadiannya, peristiwa begini. Itu adalah a'yad, hari raya, gembirane wong kang belajar ilmu hakikat. Ketiga, tumbuh rasa hajat ning Gusti Allah. Tidak ada tempat lain untuk bersandar kecuali dirimu. Atas kebodohanku, atas kehinaanku, apalagi atas kelemahanku. Itu akan menjadi rasa yang mulia di dalam hati, jembareng hati. Ketiga datang teka warid ilahi, rasa mancing ning hati, lalu ngerasa dheweke butuh karo Gusti Allah. Apa kerasa butuh ya? Kerasa gobloknya disit ya kan? Kerasa bodohnya disit. Akal nek tidak dituntun karo nure Gusti Allah, ora berfungsi akal nih. Akal nek tidak dibangunkan, orang tanya akan di Gusti Allah, orang bisa jalan. Bodoh. Nah, Gusti Allah wis nain pituduh baru ngerti, oh iya ya. Hanya kita tidak mengerti hal yang demikian itu adalah petunjuk dari Allah. Ini cara muraqabah, menghayati bagaimana kita ditutup oleh ilmu Gusti Allah, lalu kita ngerti di dalam berbagai macam hal perkara. Bisa apa mana? Dalam hal kebutuhan, kalau tidak dicukupi di Gusti Allah, ya aduh kayak apa ya? Hari-hari makan serba ada, nasi ya. Kelakon tuku, lauk tinggal milih. Apa itu bukan dari Gusti Allah kan? Coba aja dikupas semuanya. Apa yang diakui dari semua itu kalau bukan dari Allah semata-mata. Setelah mengerti baru menyadari.
bahwa kita sangat membutuhkan atas rahmatnya di dalam hal bentuk karunia rezeki. Jadi nyadarin Gusti Allah, ya Allah, tiada tempat yang aku sangka kecuali aku bersandar kepada kekayaanmu, kepada sifat-sifat kemuliaanmu di dalam kehinaanku, dan aku bersandar kepadamu atas kebodohan diri hamba yang tidak mampu berbuat berpikir kecuali hidayah darimu yang berpikir. Harusnya mengerti langsung, harusnya merasa gitu. Sambil berpikir, sambil membaca kitab, membaca Quran, lalu proses pengenalan mata batin kita, nur ilahiyah, diyakini bahwa ini adalah ilmu sing Gusti Allah, akal ini kok hidup. Lah kan ana wong ora bisa maca, ditutup nure ing Gusti Allah, diidiotaken, tidak diperjalankan, akhirnya ide ya dari bahasa kata bahasa sekarang. Kan ngaku-ngaku pinter di lebah endi. Pinter hanyalah milik Allah. Mulia ya betul ya. Mulia adalah milik Allah. Manusia isinya kehinaan melulu, hina bener-bener hina. Apa sih mulia yang kita miliki? Enggak ada kan. Lah yang pangkat tentara dikasih. Ditutup karo sifat-sifat alime Gusti Allah sehingga ngerti, sehingga manusia jadi mulia. Diangkat derajatnya menjadi orang kaya ya karena ditutup oleh kekayaannya Allah. Jadi mulia orang itu. Tinggal ayo kita belajar cara mensyukuri itu yang benar, yang tepat kepada sasaran, caranya seperti apa? Ya, kalau tidak dilatih dari perlahan-lahan enggak jalan ilmu itu. Siapapun orangnya, dia dikasih pengertian oleh Allah di dalam berbagai macam hal ilmu pengertian, tetapi untuk masalah urusan rububiyah ketuhanan, jika tidak telaten ya nggak bisa, nggak nyampe. Banyak ahli syariat tidak mengenal hakikat. Banyak ahli hakikat kadang-kadang tidak mengenal syariat. Nah, karena itulah kita mengaji ini kedua-duanya harus berjalan. Syariat, mari bersama-sama kita bangun, sholatnya dibangun. Nah ini ngomong begini aja artinya sudah nyampe ya. Membangun sholat bagi orang yang sudah mengenal mengaji dari kemarin-kemarin, kata membangun sholat sudah dimengerti artinya. Ya gerak jasade, ya gerak atine. Gimana kita gerak hati? Eling karo Gusti Allah. Ora eling hilang amal mau. Begitupun puasa. Niat puasa kepengen di dalam tinggung sembayang yang dipuji sama orang, timbul ujub takabur banyak, tidak sedikit. Susah. Makanya kita tetap bersandar kepada Allah, segala-galanya sandarkan kepada Allah. Tidak ada kemampuan apapun di dalam diri kita, hanyalah semata-mata anugerah-Mu ya Allah. Dia depaken atine ning Gusti Allah. Nah, makanya al-faqatu, rasa pikir itu adalah basitul mawahib, dasarnya peparing. Rasa pikir kita itu jadi dasar menjadi kita dikaruniai oleh Allah. Jadi yang pertama ungkapan kepikiran, rasa butuh, rasa hajat kita kepada Allah. Insyaallah berkah urip ning dunia akhirat dianugerahi dening Gusti Allah. Selagi kita masih betul-betul punya rasa, ini yang dikaji rasa, zauq
Nek sudah menempuh ilmu hakikat dibahas jauh rasa. Karena rasa ke zat. Kadang-kadang kita melaju kepada tauhidul zat. Percaya bahwa rasa itu adalah sesuatu sir dari Allah. Timbul rasa manis, rasa asin, rasa apa? Rasa tersinggung, rasa menyesal. Ingat. Nanti tambah jauh pengertiannya ke sana. Diciptakannya hal-hal yang demikian itu oleh Allah. Tujuannya untuk memperdekat penghambaan kita kepada Allah. Adanya rasa penyesalan, rasa marah, tak mampu membentuk amarah, tujuannya untuk mendekat kepada Allah atas ketidakmampuan kita melawan hal yang demikian. Dalam arti melawan nafsu amarah, nafsu yang sangat memaksa. Kan nggak ada kemampuan apa-apa. Ya coba aja disentir, disinggung, orang ngamuk. Kira nyawatnya rapi, ngamuk. Hati orang waras-waras pitung dina ini. Tentara dalam dolanya tompo. Jadi orang Cirebon ya. Jadi tentara kok lenyak-lenyak. Apa ya? Pasti singgung aja. Masih ngomong polisi, kok jadi. Bisa tembak-tembakan mana. Begitu. Itu namanya tidak mampu membendung ketersinggungan tadi. Tapi nek ilmu wis jalan nyerangnya justru dengan tidak nafsu. Tapi mohon kepada rahmatnya Allah. Wong sing gawe blesak disadaraken. Aja wong sing gawe blesak digawe blesak maning. Akhirnya pada blesak tambah blesak akhirnya kan itu. Tambah jelek. Orang yang membuat kita jelek, mengolok-olok kita jelek, jangan kita jelek-jelekan. Itu. Nah, cuma kan berat rasanya. Ngadakan tangan ning Gusti Allah, ndongak Gusti Allah. Mudah-mudahan wong mau sadar lalu bisa menjadi saudara. Itu sangat berat begitu. Dibutuhkan pengenalan diri di hadapan Allah dalam waktu yang tidak tertentu. Wis ngono wae dhisik. Jadi mari kita perbesar rasa pikir kita, rasa butuh kita kepada Allah. Semuanya kita butuh di dalam hal kebutuhan kehidupan ini. Mana yang tidak ada, mana yang tidak butuh, semuanya butuh kepada Allah. Ya ilmu, ya materi, kebutuhan harian dalam ekonomi, ya kehormatan juga kita butuh kepada Allah untuk menghiasi kita ini supaya kita tidak seperti binatang. Mohon ditutup dengan sifatnya Allah, sifat lomannya, sifat kasih sayangnya. Itulah yang menutupi kita sehingga kita lepas dari sifat-sifat yang hina itu, ditutupi oleh sifat-sifat yang Gusti Allah. Itu rasakan mari sedikit demi sedikit. Itu adalah milik Allah. Nah, itu supaya terasa begitu. Dah, segini aja dulu dalam masalah bab pembahasan pikir. Pikir itu maknanya butuh atau sangat hajat kepada Allah di dalam segala hal yang menyangkut kehidupan kita. Begitu. Mudah-mudahan bisa menjadi maslahat fid dunya wal akhirah. Sadar apa yang ada dalam diri kita tidak dijadikan andalan, kebanggaan. Orang bangga ya, orang bangga. Sampai jadi jenderal pun tidak bangga, bahkan takut kepada Allah. Coba bayangkan, begitu dekatnya kepada Allah, begitu takut kepada Allah, begitu dekatnya kepada Allah, tambah ditinggikan derajat kita, dipermudah, diuji oleh Allah sampai puncaknya jabatan di dunia ini. Begitu dicoba baru aja kopral, legok gayane. Oh, suaranya cuma pundaknya dhuwur siji kok.
ati paringane Gusti Allah. Ya sing kalem sih terus ya, pangkate munggah. Nembe koper ya delis yo ning mana ning negara sejen pindah ya apa ya. Nongkonan. Ya ujian begitu untuk apa namanya? Peringatan. Oh, ini ajak guyar-guyur. Apa yang ada dalam diri kita pangkat itu kita jangan jadikan kebanggaan dan jadikanlah syukuran supaya kita tanggung jawab dengan amanat yang Allah sampaikan di dalam diri kita. Itu aja, mudah-mudahan memberkati kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.